ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ayat 7. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka siapa mereka? Mereka orang munafik ya. Ngompori, manas-manasi, memprovokasi dan menghasut orang-orang Ansor. Jangan kamu bersedekah sama orang-orang Muhajirin. Seperti yang kemarin saya ceritakan, bahwa orang-orang Ansor itu luar biasa ya, pengorbanannya kepada dulur-dulur Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak punya apa-apa ya. Mereka meninggalkan sawahnya, kebunnya, rumahnya, seluruh hartanya, bahkan keluarganya, hanya untuk mengikuti keimanan, mengikuti Rasulullah, sesuatu yang tidak gampang ya. Nah, karena mereka sudah mengorbankan segalanya untuk pergi ke Madinah, maka penduduk Yasrib atau penduduk Madinah membalas itu dengan kebaikan, dengan memberikan apapun, memberikan rumah, memberikan segala macam. Bahkan ketika duluan sebelum Islam datang, laki-laki punya istri banyak, bahkan lebih dari 4. Maka perintahnya adalah kemudian menceraikan selain yang 4. Nah, itu langsung kemudian setelah diceraikan, ya kemudian dinikahkan dengan dulur-dulur Muhajirin. Sampai segitunya. Ya. Jadi itu yang membuat orang-orang munafik kemudian iri. Merasa jangan gitu ya. Jangan kau berikan la tunfiqu ala man indal Rasulillah hatta yang faddu. Padahal milik Allah segala perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang munafik itu tidak memahami. Kalau kita sekarang hasutan itu kadang muncul dari orang lain, tapi muncul dari dalam diri kita sendiri. Kurang itu. Seringkali apa yang menjadi keinginan kita untuk berbuat baik itu justru ditolak oleh diri kita sendiri. Belum ada hasutan atau pengaruh dari orang di kanan kiri kita. Ini yang harus kita hati-hati ya. Makanya Pak Guru Mokhtar ngajari kita untuk selalu memfilter suara hati kita. Penundaan kebaikan, baik menunda bertaubat maupun menunda berbuat baik, itu semua bisikan setan, karena tidak ingin kita meningkat derajat yang lebih tinggi. Munafik atau orang Islam yang fasik ibadahnya, itu seringkali dijadikan corong, agennya setan untuk mempengaruhi. Apakah di zaman sekarang tidak ada? Yuk ada. Orang-orang di sekitar kita yang ngendor-ngendori. Yang menurunkan semangat. Awalnya udah semangat. Mau wakaf. Mau sedekah. Dipikir dulu. Nah, wes langsung tutup telinga saja kayak gitu. Karena itu upaya setan. Ada yang dengan cara halus menyodorkan logika-logika yang kadang kemudian terasa benar dan logis, sehingga membuat kita minimal berhenti menunda. Kalau nggak delay, ya cancel. Kalau nggak tunda, akhirnya nggak jadi. Makanya kita itu ketika punya niat baik, baik berhenti dari kejahatan maupun menuju kebaikan, do it as soon as possible. Lakukan secepat. Belum tadi,
setan-setan minal jinnati wan nas yang berupa jin maupun manusia itu yuwaswisu fi sudurinnas, memberi keraguan-raguan, was-was di dalam hati manusia. Tuh. Jadi kalau kita ada bisikan, ada ndor-ndori, yang kemudian bikin kita ngantuk dalam perjuangan kita, hati-hati. Selogis apapun itu ya pertimbangan yang diberikan. Apapun alasannya, selogis apapun, tapi kalau ujung dari pengaruh atau suara itu adalah membuat sampean menunda sekurang-kurangnya, apalagi sampai membatalkan niat baik, sudah dari setan gitu aja. Itu ya, cirinya gitu, cara mendeteksi bisikan-bisikan munafik itu begitu. Apapun alasannya, selogis apapun, kalau ujungnya itu adalah membuat sampean menunda, apalagi membatalkan niat baik, entah bersedekah, entah puasa, entah apa, atau malah pensiun berhenti dari kejahatan, gak jadi atau tertunda karena logika yang disodorkan atau pengaruh entah kata-kata dan lain sebagainya, maka mudah itu diketahui dari setan. Meskipun kadang mungkin disuarakan oleh orang-orang terdekat kita, disuarakan oleh orang-orang yang kita percaya, disuarakan oleh orang-orang yang kita kagumi, disuarakan oleh orang-orang yang bahkan penceramah dan lain sebagainya. Kalau itu membuat sampean menunda, apalagi membatalkan, meskipun yang memberitahu sampean itu orang-orang yang mungkin secara ilmu itu sudah luar biasa, itu bisikan setan. Ya. Karena dalam ayat 7 ini juga begitu. Nah, manusia tidak memahami bahwa jikapun kamu menunda kebaikan, tidak jadi wakaf, tidak jadi sedekah, tidak jadi berderma, atau tidak jadi melakukan kebaikan, ingat, Allah Maha Kaya. Walillahi khazainus samawati wal ardi. Kok cuma uang 1 miliar? Kok cuma emas 2 kilo? Allah punya langit dan bumi kok. Planet bumi cuma setitik noktah yang ada di semesta. Yo opo. Iya, jadi makin kesini itu astronomi makin membuktikan kebenaran Quran. Kemarin barusan ditemukan ada sebuah planet yang isinya itu cuma emas. Isinya satu bumi gini nih, tanahnya itu loh, emas semua. Jadi kalau Allah misalnya menciptakan surga itu semua bahan bangunannya nggak dari semen atau pasir, tapi dari emas, ya mudah banget. Tuh. Seluruh cairan di sebuah planet itu madu. Ada lagi seluruh cairan di sebuah planet itu homer. Nah kalau gitu kan Allah mudah memberikan satu orang itu dari Allah ardua samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Dan walillahi khazainus samawati wal ard. Dan milik Allah lah seluruh perbendaharaan itu. Nah, kok kemudian manusia mau pelit kepada Allah, pelit kepada agama, tak butuh Allah. Allah tidak butuh sedekahmu, kamu yang butuh sedekah itu. Tuh ya. Kalimat ini begitu. Walakillah yafqahun, tapi orang-orang munafik itu tidak ngerti. Ngerti. Nah, sampean aja yang tak ajak ngerti. Tak ajak ngerti ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Sudah beli baju lebaran? Izin Gus, nyambung pertanyaan Pak Andi yang kemarin, Gus, yang mengenai orang munafik yang disolatkan itu. Jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa hukum Allah itu bukan kita yang membuat, ya. Allah yang buat. Dia kemarin ditaboi sampai bonyok itu pernah berstatement gini, hadis itu perlu direvisi. Karena ngapain Allah ngatur-ngatur cara orang makan pakai tangan kanan? Allah kok ngatur-ngatur orang makan nggak boleh berdiri? Kurang kerjaan Allah itu. Ada orang berpendapat begitu, yang ngaku Islam, tapi dia juga berpendapat bahwa saya tidak percaya kalau hukum Islam itu harus diterap. Dia bilang begitu. Yang kemarin bonyok diantem itu loh. Itu begitu. Nah, saya ingin terhadap sampean jawaban tadi, bahwa jika Allah mengatakan atau berfirman, la tusolli abad, jangan berdiri atau jangan sholat, jangan mendoakan orang munafik abadan, selamanya. Jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan mereka, dan jangan kamu menyolatkan mereka ketika mereka mati. Yang ngomong gitu itu bukan kita, Allah. Sementara definisi orang munafik itu adalah orang Islam yang ibadahnya fasik. Tidak sholat, itu fasik. Zina, judi, minum keras, itu fasik. Selama mereka tidak bertobat selama hidup, sampai akhir hayat tidak bertobat, ya dihukumi sama dengan orang-orang kafir. Makanya di dalam ayat ini disebutkan orang-orang munafik dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Yang kemarin kita pelajari itu. Dikumpulkan di mana? Ya di neraka sama. Bahkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka saya tidak menunjuk satu dua orang. Tapi kalau panjang hidup sudah tidak sholat, ya sama. Berarti kan keislamannya sudah, ingat, rukun Islam, yang namanya rukun, misalnya gini, rukun sholat itu harus baca Al-Fatihah. Saya ulangi, rukun sholat itu harus baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Berarti dia dianggap tidak sholat. Logikanya gitu. Mafhum muwafaqahnya begitu. Nah, rukun Islam itu satu diantaranya adalah sholat. Dari 5 rukun Islam itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Hanya haji yang ada prasyarat manis istata'a. Man siapa istata'a yang mampu. Artinya dia bukan syarat yang sifatnya apapun kondisinya harus dilaksanakan. Tidak. Kalau kondisinya dia tidak mampu secara finansial maupun sosial, ya tidak harus haji. Nah, tapi yang keempat, ada sholat, puasa, zakat, haji. Sholat, puasa, zakat, itu harus dilakukan apapun keadaannya. Kalau tidak dilakukan, karena itu rukun, maka batal Islamnya. Jadi kalau dia syahadat saja tapi tidak sholat, ya enggak Islam. Kan gitu gampang. Kalau dia syahadat tapi enggak puasa, ya enggak Islam. Namanya rukun kok. Yang bilang begitu bukan saya, bukan sampean. Lalu nanti, wah ini radikal. Apanya yang radikal? Wong itu memang Allah. Sudah simple. Orang take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. Itu Allah demokratis kok. Ini loh Islam. Kalau nggak mau pilih Islam, ada kok agama lain yang nggak begini. Kan gampang tuh. Tapi begitu kita sudah taken untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
ya sudah, kita berarti masuk Islam dengan segala konsekuensinya. Nah, terkait dengan orang yang tidak sholat, kalau dari sisi rukun ya jelas berarti dia kehilangan sendi Islamnya. Itulah yang disebut dengan fasik. Islam tapi ibadahnya rusak. Entah rusak karena tidak diamalkan, atau diamalkan tapi tergerogoti oleh penyakit, entah penyakit ria, penyakit menghina yang lain, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut, gimana dengan orang munafik? Ya kemarin itu sudah, Nabi Muhammad dilarang mendoakan mereka, dilarang berdiri di atas kuburan mereka, dan dilarang menyolatkan mereka. Ya sudah. Wah kok kejam gitu, Doi. Pilihannya gampang. Kalau nggak mau dibegitukan, ya jangan munafik. Lah gitu aja. Enggak, saya enggak percaya gitu. Ya enggak apa-apa. Enggak percaya, ya sudah, enggak apa-apa. Kan memang tidak ada paksaan untuk percaya. Jadi simple ya. Karena kayak gini ya. Jadi kalau semua dikebiah uyah, orang yang mati karena minum minuman keras, orang yang mati karena gantung diri, orang yang mati karena membunuh atau dan sebagainya. Ini baru ngomong dosa besar loh ya. Belum ngomong dosa-dosa kecil yang dilakukan lama-lama menjadi dosa besar. Ini baru dosa besar. Hadisnya jelas, hukumnya jelas. Makanya dalam Islam itu dikenal husnul khotimah dan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mati dalam keadaan takdir buruk. Husnul khotimah mati dalam keadaan takdir baik. Kita diminta untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Tuh, maka bagaimana, apakah sikap kita menyolatkan dan tidak? Saya kembalikan ke sampean sendiri. Saya hanya menyampaikan hukum. Saya nggak menganjurkan begana atau begini. Gitu. Karena kalau semua orang kita gebiah uyah tetap kita sholatkan, tetap kita ini dan sebagainya, akhirnya tidak ada presiden. Tidak ada presiden. Padahal hukum itu ada buat untuk presiden efek jerah. Lalu kalau kemudian semua dikebiah uyah tetap dianggap baik semua, ya nggak ada, akhirnya buruk. Ketika sudah tidak ada lagi buruk, maka substansi atau filosofi dari sebuah hukum itu sudah kehilangan makna. Dan tidak penting lagi hukum buat apa gitu. Toh dianggap sama gitu. Tidak ada baik, tidak ada buruk. Repot sudah manusia, akhirnya terjebak pada situasi dan posisi abu-abu. Tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Nah, buat apa ada halal haram? Buat apa ada surga dan neraka? Itu ya. Jadi itu hukum Allah, bukan kita. Dan apakah kita percaya atau enggak, ya tergantung sampean semua. Lalu kemudian mengamalkan atau enggak juga tergantung semuanya. Ya. Saya rasa itu. Lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih, Gus, yang kemarin mengenai orang munafik nih, kayaknya seru banget, Gus. Seru? Koreksi diri, Gus. Oh iya. Nih, salah satunya orang munafik itu dia sholat tapi malas-malesan. Nah, saya berpikirnya gimana kalau misalkan kita sudah dengar adzan, tapi kita tidak segera mendatanginya dan untuk sholat. Apa itu termasuk dalam golongan orang yang munafik, Gus? Ulangi. Orang munafik nih, kan cirinya yang kemarin tuh salah satunya kan kalau berdiri sholat males-malesan gitu. Itu salah satunya golongan orang-orang munafik. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah saya misalkan mendengar sholat tapi tidak bersegera untuk mendatanginya untuk sholat berjamaah, apa itu termasuk dalam
orang-orang munafik, Gus? Jadi kalau kita tidak mendatanginya itu karena suatu sebab, tentu ada reason, ada ilah yang membolehkannya. Misalnya karena sakit atau karena kaki yang bengkak sehingga dingklang-dingklang, kan tidak bisa segera. Ya, toh? Atau karena misalnya jauh, karena misalnya apa air yang sulit, itu namanya keadaan-keadaan doruri. Tapi kalau tidak bersegeranya itu karena malas, ya jelas sudah. Idza qamu lis-sholati qamu kusalah. Nah, itu sudah. Jadi kalau tergantung, makanya yang tahu diri kita itu munafik atau tidak, kita memang. Tidak bisa kita nunjuk-nunjuk orang lain itu. Oh, itu kamu munafik, kamu ini. Kecuali kalau ciri-ciri zahir kayak dusta, ingkar janji, gitu, semua orang juga bisa merasakan. Gitu. Tapi kalau yang malas itu kan hati yang tahu. Sehingga tahu dan tidaknya kita terkena munafik kalau urusan malas berdiri sholat atau tidak bersegera, itu ya kita sendiri. Itu. Jadi ini loh Gus, ada azan tapi nggak segera berangkat. Ternyata dia dileben. Itu kan. Ternyata dia sedang kena panu parah. Ya, kalau panu kan nggak apa-apa, harus segera kan bisa. Jadi yang tahu ada alasan untuk kita kemudian nggak segera, itu ya kita sendiri. Ya. Kalau kita misalkan masih dalam posisi kerja nanggung atau kita lagi meeting, itu gimana Gus? Apakah itu termasuk dalam golongannya? Jadi ada spare Mas Yoyo tentang bersegera itu. Jika memang itu sangat urgent dan sampean tahu bahwa nanti ada shift atau orang yang bisa sampean ajak untuk berjamaah juga dan waktunya tidak terlalu lama dari jamaah shift pertama, apa-apa gitu ya. Tapi kalau ternyata di situ satu-satunya jamaah ya hanya itu, meskipun sampean rapat ya cuman tetap harus permisi saya mau sholat dulu. Misalnya kayak kuliah di sebuah universitas yang nggak kenal Islam. Itu. Anak saya juga sering kadang begitu. Ya, dia dengan jujur mengatakan, Pak dosen saya izin mau sholat. Itu. Karena kadang kalau zuhur gitu mungkin agak panjang. Tapi kalau asar gitu kan waktunya dikit. Padahal dia kalau misalnya nunggu sampai selesai kuliah, ya habis waktu sholatnya. Maka pada saat seperti itu sampean harus tegas untuk permisi saya izin mau sholat. Anak saya yang kuliah di Udayana juga begitu dan alhamdulillah para dosennya juga baik. Tapi justru ini ada beberapa orang Islam yang dia tidak segera sholat. Sehingga orang-orang non-muslim yang lain bertanya kepada anak saya ini, loh itu kan juga Islam, temen yang itu kok nggak kayak kamu gitu, nggak langsung sholat gitu, apa beda Islamnya gitu. Nah, maka itu harus diterangkan bahwa kalau dalam Islam itu ya begini ini, kalaupun ada orang Islam yang tidak begini ini ya tanyakan mereka kenapa tidak begini ini gitu. Jadi kita harus nerangkan supaya orang jelas ya, karena memang misalnya kayak waktu dulu Mbak Yu saya, keluarga saya mau mati-matian mempertahankan jilbab ya, sekitar tahun 85 itu. 85, 86 itu. Sampai dikeluarkan dari sekolahan, sampai kita ke pengadilan itu. Orang-orang juga komennya begitu. Itu kan orang Islam juga banyak. Malah itu kan anaknya Pak Yai apa segala macam. Enggak kayak kamu gini. Kamu tuh memang kolot, kamu tuh memang ekstrim, kamu tuh memang macam-macam. Lalu apakah di begituan kita mundur? Hendaklah yang ngasih nasi kita bukan dia, Allah. Dan nanti di akhirat orang-orang yang nyinyir itu tidak bisa nolong kita. Maka mundur di giling Allah, maju di giling manusia.
Kalau kita digiling manusia, kita bisa minta tolong Allah. Tapi kalau digiling Allah, siapa minta tolong kita? Ya sudah, maju. Rawi rantas, malang putung. Gitu. Yuk dari cepu. Jadi gitu Mas ya, masa takut. Jadi laki-laki kan cuma sekali di dunia ini. Betul, Gus. Ya, itu namanya pejantan tangguh. Tantangannya abot nih, Gus. Ndak abot kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini komando pasukan kata, oh gini gimana? Ini sudah bukan Kopaska lagi nih, sudah komando pasukan apa? Bukan kata ini sudah. Komando pasukan. Pasukannya Allah, Gus. Iya. Ya kalau jadi pasukannya Allah itu sudah la yakhafu illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kehilangan pekerjaan, tidak takut kehilangan harta, tidak takut kehilangan teman, tidak takut kehilangan kehormatan. Kehormatan di mata manusia, kalau di mata Allah tidak hormat ya buat apa? Kehormatan tertinggi itu di mata Allah. Ya. Nabi Muhammad dihinakan. Tapi di mata Allah gimana? Mulia. Gitu. Yasir itu dibunuh pertama dalam Islam dihinakan, dipanah, dihinakan betul. Tapi di mata Allah mulia. Ada juga yang hina di mata manusia juga di mata Allah, telanjangi apa segala macam ya. Jadi ayo kita cari kehormatan di mata Allah. Jelas ya? Jelas, Gus. Ya, cuman nggak ada kemudian pokoknya apapun pergi sholat, nggak gitu juga. Ya, jadi dilihat-lihatlah kondisinya, dilihat-lihat kondisinya. Kalau rapat itu masih sekitar setengah jam atau 15 menit dari adzan, ya kita tunggu sampai selesai. That's okay, ya toh? Jadi masih kita mau kita masih ada pada waktu yang ditentukan. Tapi kalau ternyata itu nanti masih panjang, ya kan harus mengatakan saya sholat dulu. Yang di Denpasar maupun Tabanan sudah pernah saya ajak kasih contoh ya pada saat kita sosial di daerah Suka Tabanan ya kan, yang 100% Hindu dan kita juga nggak ada tempat untuk sholat. Waktu itu kita baksos jam 12 siang kita harus istirahat. Dan saya matur ke perbekal saat itu untuk izin sholat. Kalau mau sholat ke masjid, nanti balik lagi bisa udah buyar itu peserta baksos itu, pasien-pasien itu. Gimana? Saya pinjam wantilan ya itu. Tapi malamnya sudah kita siapkan. Awalnya enggak boleh, tapi kemudian boleh. Alhamdulillah malamnya udah kita siapkan terpal yang kita sucikan, ya kita pakai di situ. Apa ingin saya sampaikan? Kalau di masa Rasulullah, waktu perang saja diatur jamaah, kita sering sekarang itu karena rapat jamaah. Bahkan kadang rapat peringatan Isra Mi'raj. Rapat himpunan mahasiswa Muslim. Ada enggak jamaah? Malah kalau ada azan ya bablas saya. Nah ini terus ya apa? Padahal di masa Rasulullah itu saking pentingnya jamaah. Jadi kalau misalnya 2 batalion, satu batalion sedang bertempur, lalu yang batalion yang sedang istirahat ini sholat bersama Rasulullah 2 rakaat. Rasulullah tahiyat pertama duduk, mereka yang melanjutkan 2 rakaat selanjutnya sampai salam. Setelah salam mereka perang, batalion yang tadi perang mundur untuk sholat bersama Rasulullah, melanjutkan 2 rakaat bersama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah salam, mereka lanjut 2 rakaat. Saking pentingnya jamaah diatur begitu. Ya tadi saya di Togo bersama dulur-dulur tahun berapa itu, 2015 atau berapa itu. Saya sampaikan begitu. Gini harusnya kita. Jadi jangan sampai terkendala sarana, terkendala waktu, harus tetap menegakkan
Jadi setiap aturan Allah. Ya gimana lah strateginya agar itu tetap bisa dilaksanakan ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada subuh kali ini, dan semoga Allah merahmati beribadah kita, menerima puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, sedekah kita. Bayan jangan ditunda-tunda. Berhenti dari kejahatan juga jangan ditunda-tunda. Apapun bisikan yang ujungnya menunda apalagi membatalkan kebaikan dari setan. Kick out, tendang keluar dari hatimu, dari pikiranmu. Sampean dan saya harus punya benteng yang kuat agar tidak terlibat munafik. Karena munafik itu penyakit yang lompat-lompat. Artinya nular. Hari ini saya kena munafik, nanti besok bisa teman saya yang kena. Nah, nular itu. Jadi nifak itu penyakitnya. Munafik, orang yang kena penyakit nifak. Nular itu. Makanya memilih lingkungan yang benar itu penting agar kita tidak tertular. Ya, saya rasa itu warning kita untuk diri GG sendiri dan juga dulur-dulur semua dimanapun berada. Okay? Dan Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhiri hayatul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin wal ahyan. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Taufiq wa atubu ilaika sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma ta'fa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min al-dina wa syushat min kufar. ربنا نجينا وألنا وسكبنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والآخرة حسن الخاتمة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح لنا باب السماء وباب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد نقاط الأمطار وبدد رحل الأشجار وبدد البحار ببقاء الله الملك الجبار برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا دخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولاخي ولزوجي ولذريتنا ولاصحابنا وادخلنا في رحمتك يا ارحم الراحمين حمنا ربنا افرغ لنا صبر وثبت اقدامنا فانصرنا كافرين توفنا المسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على محمد الحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an